Baik, perkenalkan nama saya Idewa Gede Satrawiguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Saya selaku Ketua SGDB 8. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Overview Anatomic of Lymphatic System. Berikut adalah anggota dari kelompok SGDB 8. Izin dokter, perkenalkan nama saya Kasih Trisha Mata dengan 3 digit NIM akhir 174. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Lymphatic system merupakan komponen vital dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, mendukung imun sistem, dan berkontribusi terhadap kesehatan jaringan. Lymphatic system mengangkut cairan yang disebut lymph yang berfungsi untuk mendistribusikan sel dan berbagai faktor imun ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berinteraksi dengan sistem peredaran darah untuk mengalirkan cairan dari sel dan jaringan tubuh. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana struktur anatomi dari lymphatic system, yang kedua bagaimana peran dari lymphatic system di dalam tubuh, dan yang ketiga apa aspek klinis yang dapat menyerang organ dalam lymphatic system. Tujuan penulisannya yaitu untuk mengenalkan organ-organ yang berperan dalam lymphatic system, untuk mengidentifikasi fungsi dan cara kerja dari organnya, dan untuk memberikan gambaran umum mengenai aspek klinis yang dapat mengganggu kerja organ-organ lymphatic system. Kemudian manfaat teoritisnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai organ-organ yang berperan dalam lymphatic system. Kemudian manfaat praktisnya yang bagi pelajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang organ-organ lymphatic system. Bagi pendidik untuk menyediakan wawasan tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendukung informasi. Dan bagi peneliti lain untuk menambah literatur ilmiah serta membuka peluang baru untuk membuat penelitian terbaru mengenai lymphatic system. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Steven Fetio Putra dengan 3 digit NIM terakhir 176. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai thymus. Thymus adalah primary lymphatic organ yang terletak di mediastinum superior. Berfungsi sebagai tempat produksi sel T, thymosin, thymic humoral factor, thymic factor, dan thymopoietin yang diperlukan dalam sistem kekebalan adaptif. Thymus terdiri dari 2 lobes, semisal dan extra. Thymus memiliki connective tissue yang membagi parenkimnya menjadi beberapa lobus, dengan area perifer yang lebih gelap disebut korteks, dan area pusat yang lebih terang disebut medula. Cortex zone dipenuhi oleh banyak lymphocytes, reticular epithelial cells, dan berbagai macrophage yang berperan sebagai tempat berkembang biaknya T lymphocytes yang belum matang. Setelah matang, T lymphocytes berpindah ke medulla zone yang terdiri dari reticular epithelial cells, serta lymphocytes berukuran besar dan sedang, dan mengandung hasas corpuscles. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dokter. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abel dengan 3 digit NIM terakhir saya 195. Saya berasal dari PSSK 2024. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bone marrow. Bone marrow itu adalah tempat di mana sebagian besar red blood cell, platelets, dan sebagian besar white blood cells dibentuk. Bone marrow juga dapat memproduksi dan melepaskan white blood cell dalam jumlah yang sangat banyak sebagai respon terhadap infeksi, serta platelets yang lebih banyak pula sebagai respons terhadap pendarahan. Ada 2 stem cell utama pada bone marrow, yaitu adalah hematopoietic stem cells dan juga mesenchymal. Yang pertama, hematopoietic cell merupakan multipotent cell yang memiliki kemampuan berdifferensiasi menjadi berbagai jenis blood cells, di mana 2 jalur utama diferensiasinya adalah myeloid lineage dan lymphoid lineage. Dan kedua, mesenchymal merujuk pada jenis connective tissues yang merupakan progenitor cells yang memiliki fungsi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel termasuk bone cell, cartilage cell, fat cells, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Rizka Priyautami dengan 3 digit NIM terakhir adalah 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari spleen. Spleen merupakan secondary lymphatic organ dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh serta dalam penyaringan darah. Spleen terletak di antara fundus stomach dan diaphragm di left hypogastric quadrant pada abdominal cavity. Spleen memiliki 3 batas yang berbeda, yaitu superior yang membatasi area stomach, inferior yang membatasi area renal, dan anterior yang membatasi colic area. Untuk struktur internal, spleen terdiri dari 2 struktur penting, yaitu white pulp dan red pulp. White pulp tersusun dari kumpulan limfosit yang mengelilingi central anterior, membentuk periarteriolar lymphoid shield atau PALS. Struktur ini mengandung white blood cells yang terlibat dalam inisiasi respon imun adaptif. Kemudian untuk red pulp sendiri tersusun dari 2 struktur penting, yaitu adalah bilobed cord dan splenic sinusoid.
Bilal cord sendiri terdiri dari jalinan reticular fibers yang mengandung macrophage, red blood cells, dendrit cells, limfosit, plasma cell, dan granulosit. Macrophage yang terkait dengan splenic sinus memfagostasis red blood cells yang rusak, memecah hemoglobin, dan mendaur ulang zat besi. Kemudian untuk splenic sinusoid itu sendiri merupakan pembuluh darah lebar berbentuk tidak teratur yang dilapisi sel endotel khusus. Splenic sinusoid memungkinkan darah mengalir melalui red valve, tempat darah disaring dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Niputi Fani Harlaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Sini saya akan menjelaskan tentang lymph nodes, di mana lymph nodes sendiri merupakan massa vessels lymph yang kecil dan mengandung leukosit serta bertanggung jawab dalam menyaring patogen dalam lymph dari darah selama menuju vein. Nah, lymph node sendiri ini biasanya terletak pada aksila, neck, selangkangan atau daerah-daerah lipatan pada tubuh kita. Lymph node sendiri itu dalam tubuh kita ada banyak sekali jumlahnya yang ukurannya juga bervariasi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Lymph node sendiri memiliki banyak lymphatic vessel di mana ada dua rute utamanya yaitu afferent dan efferent. Afferent lymphatic vessel itu membawa lymph dengan antigen yang mengapung bebas atau terikat pada komplement ke subscapular space. Sedangkan efferent lymphatic vessel sendiri itu merupakan jalur sel dan juga lymph fluid untuk meninggalkan lymph node. Nah, ini juga menjadi jalur keluar dan masuk dari blood vessels. Nah, kemudian ada pula empat struktur intrinsik dalam lymph node ini, yaitu yang pertama ada kapsul, di mana kapsul ini mengirimkan trabekular ke lymph node yang bergerak ke dalam dan menyebar ke pusat. Yang kedua yaitu ada subscapular sinus, yaitu dia terletak di antara kapsul dan korteks serta dilalui oleh sel dan reticular fiber yang memungkinkan lymphatic fluid ini dapat bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu ada korteks, di mana korteks ini terletak tadi di bawah subscapular sinus dan terdiri dari korteks luar dan juga bagian dalam yang disebut parakorteks. Nah, di korteks sendiri ini juga ada lobulus-lobulus dari lymph node. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada medula yang merupakan lapisan terdalam dan terdiri dari blood vessels yang besar, sinus, dan juga medullary cords. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Kenang Prashita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang MALT atau Mucosa Associated Lymphoid Tissue. MALT ini adalah secondary lymphoid organ yang melindungi tubuh dari antigen dengan menginisiasi sistem imun pada lapisan mukosa. MALT terdapat di sepanjang permukaan seluruh jaringan mukosa, namun umumnya ditemukan di sistem pencernaan atau disebut gut associated lymphoid tissue atau GALT, pada sistem pernapasan atau disebut nasopharyngeal associated lymphoid tissue atau NALT, dan bronchus associated lymphoid tissue atau BALT, serta pada sistem urogenital atau genital organ associated lymphoid tissue atau GOLTS. Fungsi utama dari mucosa associated lymphoid tissue ini adalah untuk menginisiasi IgA sebagai respons imunitas tubuh yang selanjutnya akan melewati draining lymph nodes. Struktur MALT juga memiliki B-cell rich follicles dan T-cell rich follicles yang serupa dengan struktur lymph nodes. Yang pertama ada GALT atau gut associated lymphoid tissue. Ini adalah kumpulan pertahanan untuk sistem imunitas tubuh yang berada pada saluran pencernaan, utamanya pada intestine. Pada GALT terdapat multifollicular lymphoid tissue seperti Peyer's patch pada small intestine dan terdapat banyak isolated lymphoid follicles atau ILF pada small dan large intestine. Peyer's patch merupakan MALT terbesar dalam usus yang dapat ditemukan pada sisi anti-mesenteric usus halus. Struktur Peyer's patch lebih kompleks dibandingkan dengan ILF dan akan sangat mirip satu sama lain, namun akan berbeda tergantung pada lokasi dan jumlahnya. Peyer's patch ini memiliki follicle associated epithelium yang mengandung enterocytes dan antigen transporting M cells. Jumlah dari B-cell follicles ini sangat banyak dan dipisahkan oleh interfollicular regions yang berfungsi sebagai analog untuk menuju T-cell zone dan tempat DCS serta T-cells berada. Kedua struktur ini juga serupa dengan yang dimiliki oleh isolated lymphoid follicles atau ILF, namun ILF hanya memiliki single B follicle dan tidak memiliki T-cell zone. GALT memiliki fungsi utama sebagai produsen dari IgA yang akan merespons antigen dan organisme berbahaya dalam saluran pencernaan. Pada Peyer's patch, activated B cells yang akan mengaktifkan reseptor, sedangkan T cells akan menghasilkan IgA untuk isolated lymphoid follicles atau ILF. Yang kedua adalah nasopharyngeal associated lymphoid tissue atau NALT. NALT ini adalah bagian dari sistem imunitas tubuh yang berkaitan dengan saluran pernafasan.
NALT juga dikenal dengan istilah Waldeur's ring, yaitu kumpulan dari beberapa lymphoid tissue yang mengelilingi aerodigestive tract. Beberapa organ bagian dari NALT ini yaitu palatine tonsils, pharyngeal tonsils atau adenoids, dan terakhir tubal tonsils. Jika dibandingkan dengan Peyer's patch pada GALT, dapat ditemukan beberapa perbedaan seperti intraepithelial limfosit yang lebih sedikit, ukuran B cells dan T cells area yang kurang lebih sama, dan efferent lymphatic vessels dan endothelial venules terletak jauh meluas ke interfollicular region. Selain itu, macrophages dan dendritic cells dapat ditemukan dalam seluruh bagian NALT. Akan tetapi, jumlah dendritic cells pada NALT di daerah subepithelial dome lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang terdapat pada Peyer's patch. Yang ketiga yaitu BALT atau Bronchus Associated Lymphoid Tissue. BALT ini adalah BALT yang terletak pada salah satu organ pernafasan yaitu bronchus yang akan membantu sistem imunitas tubuh manusia. BALT seperti cluster of lymphocytes dengan follicular structure yang berada dalam reticular network of stromal cells dan mendasari specialized airway epithelium yang tidak bersilia serupa dengan Peyer's patch pada GALT dan NALT. Struktur BALT terdistribusi secara acak di sepanjang bronchial tract tetapi dapat ditemukan secara menyeluruh dalam bifurcation of bronchi dan bronchioli yang akan menangkap antigen yang terhirup bersama udara. Struktur yang paling menonjol dalam BALT ini adalah B-cell follicle tanpa adjacent T-cells area. Struktur utama lain yang dapat ditemukan adalah T-cell zones. Struktur ini dapat ditemukan di sekitar atau di antara B-cell follicle. T-cell zones menjadi rumah bagi DCS, plasma cells, macrophage, serta ditemukan beberapa eosinophils dan neutrophils. Dalam beberapa kasus, T-cell sedikit ditemukan pada T-cell zone, hampir seluruh struktur berupa B-cell follicle. Baik, perkenalkan, saya Putu Waisna Deskesapa dengan 3 digit terakhir NIM 200. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai intestinal lymphatic system. Intestinal lymphatic system terdiri dari pembuluh limfatik, kelenjar limfoid, dan jaringan limfoid yang tersebar di seluruh dinding usus. Struktur-struktur ini terkait erat dengan pembuluh darah, memfasilitasi transportasi yang efisien dari zat-zat yang diserap. Lakteal, kapiler limfatik khusus yang berada di fili usus, sangat penting untuk penyerapan lipid. Mereka sangat permeabel, memungkinkan masuknya lipid dan makromolekul lainnya ke dalam sistem limfatik dengan mudah. Jadi intestinal lymphatic system ini sangat penting untuk mengangkut senyawa lipofilik, termasuk lemak dan vitamin larut lemak, yang tidak dapat diserap secara efektif melalui aliran darah secara langsung. Sebaliknya, senyawa-senyawa ini masuk ke lakteal dan diangkut sebagai bagian dari cairan yang disebut chyle. Sistem limfatik juga memfasilitasi penyerapan molekul yang lebih besar, seperti protein dan peptida, yang sulit diserap melalui epithelial usus. Nah, fungsi imun dari sistem ini adalah dalam pengawasan imun dengan mengangkut sel-sel imun seperti limfosit dan antigen dari usus ke kelenjar limfoid, di mana respon imun dapat dimulai. Struktur seperti patch Peyer yang mengandung sel epithel khusus yang dikenal sebagai sel M dapat membantu dalam pengambilan antigen dari lumen usus. Baik, perkenalkan nama saya Catherine Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lymphatic vessels. Lymphatic vessels merupakan bagian dari sistem peredaran darah sekunder dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga homeostatis di antara berbagai jaringan dan organ dan bertanggung jawab atas pengaturan penyerapan dan transportasi lymph gland serta pengawasan dan respons sistem kekebalan tubuh. Lymphangiogenesis didefinisikan sebagai lymphatic vessels baru yang tumbuh dari lymphatic vessels yang sudah ada atau embryonic veins. Yang dimaksud adalah mekanisme utama dalam pembentukan dan perluasan jaringan lymphatic vessels selama fase embrionik. Perkembangan lymphatic vessels dan jalur sinyal regulasi terkait lymphatic vessels pada embryos mengalami proses perkembangan bertahap, termasuk spesifikasi lymphatic endothelial progenitor cell, migrasi LEC, serta perakitan dan pematangan lymphatic vessels. Lymphatic vessels mempunyai 3 macam struktur. Yang pertama itu ada general initial lymphatic structure. Inisial lymphatic adalah tempat pembentukan lymphatic capillaries ini seringkali disebut blind-ended vessel, tetapi juga diamati sebagai plexus of interconnect vessels. Lymph di dalam jaringan inisial lymphatic bebas mengalir ke arah yang ditentukan oleh gaya hidrostatik lokal dan zat terlarut dapat berdifusi dengan bebas di dalam vessel. Selanjutnya ada pre-collector structure. Pre-collector
structure didefinisikan sebagai lymphatic vessels yang terdiri dari satu endothelial layers tapi juga memiliki secondary valves untuk mencegah aliran balik ke initial lymphatic. Pada precollectors, endothelial berbentuk daun egg mungkin masih ada di daerah distal dekat initial lymphatics, tetapi di daerah yang lebih proksimal, endothelial cells memiliki bentuk yang lebih belah ketupat, mirip dengan venous endothelial cells. Selanjutnya ada general collecting lymphatic structure. Dinding collecting lymphatic vessels terdiri dari endothelium di bagian dalam yang dikelilingi oleh lapisan medial smooth muscle cells circular. Ketika collecting lymphatic menyatu dan membesar, lapisan medial yang lebih tebal juga dapat terbentuk. Contohnya pada mesenteric collecting bovine, lymphatic bovine, jenis sel lain juga dapat ditemukan di adventitia dinding collecting lymphatic vessels termasuk dendritic cells, macrophages, dan neurons. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM terakhir saya 188. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yaitu inervasi. Intervention lymphatic system adalah sistem saraf yang mendeteksi rangsangan lingkungan dan internal serta menyampaikan informasi ke sel-sel kekebalan melalui neurotransmitters dan neuropeptides. Intervention lymphatic system ini berfokus pada lokasi saraf di dalam wilayah immune system dan bisa terjadi kemungkinan hubungan saraf ini dengan kompartemen atau di seluruh wilayah seluler tertentu. Hal ini juga berfokus pada neurotransmitters yang tentunya bertindak sebagai signal molecules dalam immune system. Selanjutnya ada innervation pada lymphatic gland atau lymphaden. Lymphatic gland merupakan satu jaringan penting pada tubuh. Innervation system berfungsi untuk mencegah terjadinya nyeri yang disebabkan oleh infeksi membesar dan berdampak untuk kekebalan tubuh. Selanjutnya ada innervations pada lymphatic vessels. Fungsi dari inervasi pada lymphatic vessels ini ialah untuk membantu lymphatic vessels mengalirkan lymph dari jaringan tubuh ke lymphatic gland dan kembali ke peredaran darah. Nama saya Ide Ugris Reguna dengan 3 digit NIM terakhir 182. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limfadenopati. Limfadenopati merupakan pembesaran limfa gland yang biasanya terjadi sebagai respon terhadap infeksi. Limfadenopati dapat merupakan manifestasi utama dari penyakit yang dimediasi imun atau mengindikasikan komplikasi infeksi atau neoplastik yang memerlukan penanganan berbeda. Yang pertama ada pendekatan umum. Riwayat harus difokuskan pada adanya tanda-tanda lokal atau gejala yang mungkin mengarah pada infeksi atau keganasan. Misalnya, adanya luka atau nodul yang mencurigakan, serta potensi paparan yang terkait dengan infeksi seperti kontak dengan hewan dan makanan yang kurang matang. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Pembengkakan lokal biasanya mengarah pada kondisi infeksi di area drainage node. Karakteristik penting yang harus dievaluasi selama pemeriksaan fisik swollen nodes limfa adalah ukuran, konsistensinya, efikasi, dan nyeri tekanan. Baik, mohon izin untuk melanjutkan dokter. Perkenalkan saya Rizky Yonatan Tanoyo dengan 3 digit NIM terakhir saya 190. Di sini saya izin melanjutkan mengenai pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan membahas cancers of lymphatic system. Cancers of lymphatic system sendiri merupakan jenis kanker yang menyerang lymphatic system dan menyebabkan pembesaran pada lymph gland di daerah leher, ketiak, perut, dada, panggul, dan daerah sekitar genital pada manusia. Untuk dua jenis utama dari cancers of lymphatic system sendiri yaitu ada lymphoma Hodgkin dan juga lymphoma non-Hodgkin. Perbedaan dari kedua jenis kanker lymphatic system ini dapat dilihat pada tabel. Contohnya pada lymphoma Hodgkin, dia menyebar pada bagian upper lymph gland, sedangkan pada lymphoma non-Hodgkin, dia dapat menyebar di daerah lymph gland mana saja yang ada di dalam tubuh. Kemudian untuk asal dari lymphoma Hodgkin sendiri, dia berasal dari sel B, sedangkan pada lymphoma non-Hodgkin, dia berasal dari sel B, sel T, atau sel natural killer. Kemudian untuk tumor atau sel kanker seperti sel Hodgkin dan Bardet-Steinberg, pada lymphoma Hodgkin dia kerap ditemukan, sedangkan pada lymphoma non-Hodgkin sangat jarang untuk ditemukan, bahkan tidak dapat ditemukan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Nimade Sri Tania Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan poin 2.3.3 yaitu limfadema.
Limfadema adalah suatu kondisi kronis yang terjadi akibat terganggunya limfatik sistem yang menyebabkan penumpukan cairan limfatik di jaringan yang berujung pada pembengkakan. Limfadema dapat berkembang karena adanya ketidakseimbangan antara produksi limfatik fluid dengan kapasitas pengangkutannya. Limfadema dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, primary limfadema, merupakan hasil dari kelainan perkembangan lymphatic vessels yang bisa diwariskan secara genetik. Primary limfadema biasanya berhubungan dengan sindrom genetik seperti Milroy syndrome dan Mage syndrome yang mengakibatkan pembengkakan kronis. Gejala umumnya meliputi pembesaran satu atau lebih bagian tubuh yang biasanya terjadi pada tukai bawah yang terjadi secara bertahap. Yang kedua, secondary limfadema adalah bentuk yang lebih umum yang biasanya muncul akibat gangguan pada lymphatic system yang awalnya normal. Kondisi ini sering diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, prosedur medis seperti pengangkatan kelenjar getah bening atau terapi radiasi untuk kanker. Yang kedua, infeksi yang merusak lymphatic vessels. Dan yang ketiga adalah trauma fisik yang mengganggu aliran limfa. Dalam banyak kasus, limfadema sekunder ini berkembang setelah operasi kanker, terutama kanker payudara yang dimana kelenjar getah bening diangkat sebagai bagian dari prosedur untuk mencegah penyebaran kanker. Perkenalkan, saya Deputi Fania Laksmi dengan 3 digit NPR 193. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari SP yang telah kami buat, yaitu lymphatic system ini merupakan sirkulasi sistemik yang mengandung limfosit sel yang mana berfungsi untuk menjaga diri dari berbagai patogen, kemudian menjaga keseimbangan cairan, mendukung imun sistem, dan juga berkontribusi terhadap jaringan. Lymphatic system ini juga memiliki struktur anatomi, diantaranya itu ada spleen yaitu organ terbesarnya, kemudian ada intestinal lymphatic system, kemudian ada bone marrow yang merupakan organ primernya, kemudian ada lymph nodes yang tersebar banyak di tubuh kita, kemudian ada mouth dan juga ada thymus. Nah, lymphatic vessels itu merupakan bagian dari sistem perdarahan darah sekunder yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengatur respon imun. Inervasi dari lymphatic system ini juga mengacu pada hubungan antara nerve dan lymphatic system yang berkontribusi untuk mendeteksi rangsa lingkungan dan internal serta menyampaikan sinyal-sinyal ke sel-sel kekebalan melalui neurotransmitter dan juga neuropeptida. Nah, kemudian setelah itu ada juga beberapa aspek klinis yang mengenai lymphatic system ini, yaitu yang pertama ada lymphadenopati, yaitu pembesaran lymph node yang seringkali terjadi sebagai respon terhadap infeksi. Kemudian yang kedua itu ada cancer of lymphatic system, ya seperti yang kita tahu itu kanker. Dan yang terakhir itu ada lymphedema, yaitu kondisi kronis akibat gangguan pada lymphatic system yang mana itu menyebabkan penumpukan cairan lim di jaringan, terutama di bagian ekstremitas biasanya, dan mengakibatkan pembengkakan.